Dibilang primadona alhamdulillah ya, tapi yang jelas kita itu terus melakukan inovasi. Kalaupun ada kritik, saran, kita memang dari awal selalu mengkampanyekan juga salah satu customer oriented kita adalah mendengar keluhan sebenarnya. Oke. Perbaikan-perbaikan kereta api itu banyak justru dari komplain-komplain yang masuk dari kita. Menutup yang ya liar ya kan, perlintasan yang tidak terjaga. Kita biasa lakukan penutupan langsung. Nah, ini banyak yang ditentang oleh masyarakat. Pak, bicara kereta api jarak jauh, sejauh ini keluhannya apa ya Pak? Boleh tahu Pak? Selamat siang, saya Danang Sundoro hadir dalam Pro 3 Siniar di kesempatan hari ini guys. Kondisinya Jakarta sedang panas, sedang hot. Dan tim Pro 3 Siniar Danang Sundoro yang pasti ini mendapat kesempatan berharga untuk bisa di tengah-tengah rel. Nah, tengah-tengah rel kan gue bingung nggak? Nah, ini ada yang mau lewat nih, lihat dulu tuh. Tuh, kereta. Ini iklan gratis di Stasiun Gambir. Danang beserta tim hadir mendapatkan kesempatan berharga dari PT Kereta Api Indonesia, PT KAI, yang notabene sejauh ini memang layanan kereta api selalu menjadi andalan, primadona. Lu suka nggak suka, lu harus akuin. Transportasi boleh dikatakan tertua. Kita coba cross check nanti. Oke? Yang pasti catatan berikutnya, kereta api selalu menjadi andalan bukan hanya terkait hari-hari kerja, tetapi juga hari liburan weekend Anda. Kemarin baru selesai Waisak, baru selesai Nyepi, bahkan sebelumnya ada Natalan, ke depan sudah ada Idul Adha. Nah, Idul Fitri, lalu juga ada Natalan lagi, terus bergulir. Bagaimana sih sebenarnya pelayanan yang bisa diajukan ataupun bisa diberikan kepada kita semua masyarakat Indonesia untuk bisa menikmati perjalanan ini. Ada iklan lagi guys. Ramai sekali. Dan kesempatan hari ini akan berbincang langsung dengan EVP, Eksekutif Vice President Corporate Secretary PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Kalau salah biar gue diomelin langsung sama orangnya. Yang biasa disapa Pak Bobi. Pak Bobi? Selamat siang. Selamat siang Pak Bobi. Pak Danang, siap. Bingung kan? Namanya Pak Bobi, coba disut. Namanya Pak Agus, gue sapa Pak Bobi. Ya, bingung kan? Karena gue juga bingung sebenarnya. Nama aslinya adalah Raden Agus Dwinanto Budiaji. Betul Pak? Betul, betul. Kalau salah biar saya diomelin. Pertanyaannya sederhana Pak. Ya. Kenapa harus Pak Bobi Pak panggilannya Pak? Iya, ya, ini memang banyak yang ditanyain ya kalau kita kenalan ya. Saya kenalan dengan teman-teman. Bagi kartu nama, lo kok nggak ada nama Pak Bobi ya Pak ya? Biasanya Pak Bobi dari mana? Jadi memang ini nama saya semenjak sekolah ya. Dari SMP ya gitu ya, SMA. Kemudian kuliah, ada beberapa teman SMA yang kuliahnya bareng kita gitu. Akhirnya ke bawah, teman-teman kuliah panggilnya juga Pak Bobi. Pak Bobi. Tapi yang unik juga sebenarnya kalau di kereta api, nama Agus itu kalau di data high risk kita, data pegawai kita itu ada 800-an. Jadi sekarang menjadi kasta yang paling banyak di kereta api, nama Beda Agus. nasib. Tapi beda nasib. Pak Agus yang ini beda nasibnya, lebih keren. Mengalahkan nama Joko dan Bambang di era sebelumnya. Oh iya. Kira-kira ya karena sudah terbiasa dipanggil Pak Bobi ya. Ya kita terusin aja lah. Gitu. Oh gitu. Iya. Walaupun namanya nggak mau dipanggil Pak Raden gitu Pak. Ada berapa Pak yang Agus. panggil Pak Raden, Pak Agus juga ada. Ya kita menyesuaikan audiensnya saja. Baik. Pak Bobi, Ya, oke. Corporate Secretary. Ya. Itu berarti kalau bahasa sederhananya mungkin orang nomor 2, benar nggak sih Pak? Orang nomor 1 tuh direktur utama. Ya. Ngomongin tentang seluk-beluk secara keseluruhan, ngomongin tentang tanda tangan, terus di dalam segala macam urusan surat menyurat, itu biasanya sekretaris tuh. Ya. Jadi memang corporate secretary ini selaku koordinator ya. Koordinator antara direksi, kemudian ada BOD, ada BOC. Nah, posisi kita lebih ke koordinator, tapi di sisi lain kita punya beberapa atensi penugasan ya. Yang pertama tentu saja terkait dengan good corporate governance. Kita memonitor, mengkomunikasikan regulasi ya dengan berbagai stakeholder. Yang kedua sebagai media komunikasi strategik ya antara korporasi, perusahaan dengan masyarakat
dengan instansi lembaga yang terkait, khususnya terkait dengan beberapa regulasi terkait dengan sektor perkeretaapian, kemudian kita mengkomunikasikan juga arah perusahaan, strategi perusahaan, visi dan misi, dan beberapa perkembangan-perkembangan PT Kereta Api Indonesia yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Di samping itu kita juga sebagai penyedia informasi publik yang dimana harus mengedepankan transparansi. Ya, biasanya kan banyak permintaan data, tapi sekarang kita rubah bahwa kemudahan mencari data di kereta api ini menjadi hal atau yang kita cukup concern ya. Artinya kita maunya semua orang tanya data tentang kereta api kita bisa menyediakan dengan cepat dan mudah. Nah, ini juga salah satu bagian dari kita. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa program CSR dan TJSL karena memang bagian daripada misi perusahaan pada umumnya. Saya pikir CSR dan tanggung jawab sosial ya juga penting. Nah, yang unik lagi di kami di kita itu juga mengelola unit dokumen. Oke. Karena di kereta api itu punya dokumen yang cukup unik dari masa zaman sebelum kemerdekaan ya sampai kemerdekaan, kemudian perubahan-perubahan perusahaan yang dulu mungkin sejarahnya cukup panjang dari era DJKA ya, PJKA, mungkin Perumka, PTKA, kemudian PTKI. Nah, ini semua dokumentasinya kita masukkan ke dalam satu sistem dan unit tersendiri yang mengelola. Dan yang terakhir kita mengelola juga dari sisi quality management dalam arti inovasi dan beberapa implementasi ISO khususnya terkait dengan anti penyuapan dan anti korupsi. Itu yang melengkapi tugas-tugas di kita. Itu Mas Anang. Banyak ya Pak? Cukup banyak. Nggak mumet Pak? Orangnya juga lumayan banyak. Jadi saya dibantu teman-teman juga ya. Saya pikir cukup membantu dalam tugas ini. Baik. Pak, ini ngomong-ngomong kita dapat kesempatannya di tempat yang notabene orang selalu tumpah ruah. Di saat liburan, di saat lebaran kah, hari besar kah. Tapi kenapa harus jadi sepi Pak? Stasiun Gambir. Terima kasih kami Pak mendapatkan kesempatan RRI bisa berdialog podcastan. Tapi Gambir kondisi seperti ini dibandingkan Gambir dahulu mungkin bisa sedikit diceritakan Pak? Iya, pasti banyak sekali perubahannya. Ya, yang mungkin sudah lama tidak berkunjung ke Gambir ataupun naik kereta api pasti tentu saja kita banyak perubahan. Yang pertama, sampai dengan saat ini pun mungkin kalau dilihat ada beberapa yang memang masih dalam proyek. Misalkan kita akan merubah eskalator yang semulanya 1, kita rubah nanti 2. Kemudian karena liftnya juga terbatas hanya untuk disabilitas dan lain sebagainya, nanti kita fokus untuk mempermudah menuju ke peron. Kemudian juga banyak sekali tenan-tenan yang sekarang ya kalau mau makan apa aja boleh nih Mas Danang. Artinya semua sudah tersedia, baik yang menu healthy food ataupun yang senang fast food juga sudah tersedia. Nah ini termasuk iklan nih Pak, KRL ya Pak ya? KRL kita. Ini enaknya podcastan di jantungnya stasiun ya kayak gini. Gak tahu nih kedengeran, mudah-mudahan sih masih kedengeran Pak. Iya. So far iklannya kereta semua. Iklannya kereta semua, clear guys. Lanjut Pak, KRL udah lewat Pak? KRL udah lewat, baik. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang baru kita perbarui juga. Dan yang mungkin cukup signifikan kalau kita melihat face recognition ya kan. Boardingnya cukup pakai face recognition, pakai wajah aja. Wajah saja. Hanya 2 detik masuk selesai. Tidak ada antrian dan kita mengurangi antrian cukup signifikan. Dan bahkan kalau bisa juga tidak perlu pakai tiket kertas lagi ya Pak? Pastinya, iya. Ini bicara kemajuan teknologi yang ada, berarti Bapak juga secara tidak langsung bicara tentang bagaimana anak-anak muda nih Pak. Nah, untuk bisa menarik Gen Z, ayo naik kereta gimana nih Pak ajakannya Pak? Ya, di profil penumpang kami ya sekarang ini Mas Endang. Jadi kita melakukan survei profiling customer kita. 60% itu adalah Gen Y dan Gen Z. Jadi ini cukup memegang peranan sekarang ini. Jadi di penumpang kereta jarak jauh, KRL atau komuter ataupun kereta-kereta lokal ya generasi-generasi inilah yang memang sekarang mendominasi. Artinya kalau dari sisi kami
bagaimana komunikasi ini menyesuaikan ya, kita beradaptasi. Artinya komunikasi melalui platform digital, kemudian banyak konten-konten yang kita siapkan, dan jangan lupa generasi-generasi sekarang ini kan istilahnya lebih concern kepada lifestyle yang healthy, yang sehat. Nah, kita juga menyiapkan dan mengkampanyekan ini sebenarnya. Orang menggunakan tumbler. Oh, Ya. oke. Jadi tidak perlu lagi menggunakan botol plastik. Plastik. Kita menyiapkan namanya water station. Water station. Ya, jadi cukup bawa tumbler saja, isi air mau dingin mau panas kita Sudah siapkan. ada. Dan itu bukan hanya di Gambir ya, Pak? Bukan hanya Setiap di Gambir. stasiun-stasiun yang ada. Betul. Termasuk yang yang dilewati oleh KRL ya, Pak ya. Betul sekali ya, karena memang trennya begitu. Kita melihat segmen di Gen Z, Gen Y ini kan memang senangnya demikian ya. Kita mencoba merangkul lebih banyak lagi, dan memang ini cukup produktif ya. Artinya sejalan dengan program ESG kita. Termasuk ajakan traveler kita juga ya, Pak ya. Betul sekali. Influencer diajak. Pasti. Itu sejauh ini seperti apa? Kenapa harus digalakan seperti itu, Pak? Iya, kembali lagi tadi cara kita berkomunikasi, toolsnya, salurannya apa ya. Tadi sampaikan mungkin kita menggunakan beberapa teman-teman influencer untuk kita ajak naik kereta api yang ya mungkin dengan rute-rute yang wisata atau rute-rute Jakarta yang Pangandaran, di Iya, Garutnya gitu ya, Pak ya. betul, yang belum pernah atau jarang sekali dilalui ya. Kemudian objek-objek wisata, karena kereta api itu melewati beberapa pemerintah kabupaten yang sister city ibaratnya, yang mungkin banyak yang belum kenal tempat-tempat wisata di daerah tersebut ya. Misalkan di Purwokerto, Kebumen ya, kalau jalur selatan, kemudian di jalur utara mungkin ada Cirebon, ada Tegal, ada Pekalongan, dan mereka juga sebenarnya punya destinasi yang cukup menarik gitu. Nah, ini kita gandeng juga beberapa teman-teman influencer, KOL ya, untuk sama-sama mengkampanyekan istilahnya, ayolah naik kereta api, transportasi publik, kita siapkan layanan-layanan terbaik yang sesuai dengan keinginannya. Mau yang murah oke, ya kan, mau yang sedikit lebih mahal, mau yang lihat view pemandangan lebih luas, panoramik atau ya. yang kompartemen. Nah, ini kita hampir semua level kelas pelayanan kita lengkapi sekarang ini. Pak Bobi sebagai top manajemen dan teman-teman itu apakah sudah pernah merasakan sebenarnya kampanye kita ini Ya. ini sudah berhasil? Iya. Mengapa kalimatnya seperti itu, Pak? Karena netizen aja ada yang memberikan catatan positif untuk Pak. Ya. Yang selalu notabene layanan kereta itu menjadi primadona. Pak Bobi? Ya, dibilang primadona alhamdulillah ya. Tapi yang jelas kita itu terus melakukan inovasi. Kalaupun ada kritik, saran, kita memang dari awal selalu mengkampanyekan juga. Salah satu customer oriented kita adalah mendengar keluhan sebenarnya. Perbaikan-perbaikan kereta api itu banyak justru dari komplain-komplain yang masuk dari kita. Apa tuh, Pak? Misalkan kereta Lambat gitu. kursinya tegak misalnya. Oh, kursinya tegak. Tapi kan sudah ada new generation. Kita jawab dengan new generation. Peron tidak ada overcappingnya misalkan. Ya. Kita selesaikan. Saat ini di daerah operasi 9 yang kita lewati, sekarang ada kereta dari Jakarta ke Jember yang langsung, bahkan sampai dengan Ketapang, Banyuwangi. Ternyata di sana banyak keluhan kita, Pak, stasiun di sana ini belum overcapping ya. Kita langsung eksekusi. Contohnya begitu. Kemudian ada berapa lagi makanan di atas kereta misalkan. Kita mungkin ada yang kayak sedikit Korea-Koreaan. Oke, ya kita siapkan. Nah, ini banyak sekali yang kita mendengar dari banyak masukan-masukan yang kita juga memperkaya inovasi layanan kita. Kritikan pedas seperti apa, Pak? Yang sudah pernah dirasakan oleh KAI, Pak? Ya, kritikan pedas kalau kita kadang misalkan ada gangguan operasional. Ya, kalau operasional kan macam-macam. Ada karena cuaca, ada karena memang gangguan keretanya juga ya. Kita akui memang ada beberapa gangguan operasional masih terjadi. Selama kita mengkomunikasikan ya, artinya bahwa layanan itu juga di backup, ada namanya service recovery. Ini juga yang terus kita komunikasikan, kita kampanyekan. Misalkan ada gangguan AC,
kemudian ada keterlambatan lebih dari 90 menit atau lebih dari 180 menit. Iya. Ya ini kita sudah mulai mengkomunikasikan, kemudian menyiapkan service recovery yang sesuai dengan ketentuan. Ya. Baik. Sejauh ini juga Pak, untuk bicara tentang pelayanan kereta api sendiri. Ya. Kalau bicara tentang keterlambatan, catatan RRI kalau tidak salah sudah hampir 98% ya Pak ya? 99,. Oh, 99%. Betul. Dikoreksi langsung. Baik. Artinya keterlambatan itu sudah bisa hampir teratasi. Artinya hampir menyentuh kesempurnaan. Ya. Apalagi Pak tantangan berikutnya Pak? Iya, itu nggak mudah juga ya. Artinya on time performance itu dibangun dari komitmen dan disiplin operasional ya. Teman-teman kita di jajaran operasional ini ya berjibaku ya setiap hari, daily, bagaimana kita mewujudkan angka 99,5% ini ya. Artinya ini juga banyak diapresiasi. Nah, next tantangannya apa sih sebenarnya? Karena kita paham bahwa modernisasi kereta api ini kan harus terus berlangsung, ya kan? Betul. Kita mulai menyiapkan kereta-kereta dengan desain yang terbaru. Kerjasama dengan Inka menghadirkan, misalkan yang sekarang sudah kita lakukan investasi, seri-seri terbaru. Misalkan sudah menggunakan kereta yang lebih mengurangi dari kebisingan. Kemudian di situ sudah digital platformnya. Kereta makannya juga sudah bisa untuk foto-foto ya, udah ya sekelas restoran yang mewah. Nah ini yang kita, kemudian ini dari modernisasi. Kemudian tentu saja dari perlintasan sebidang ini masih menjadi PR itu besar ya Pak ya? PR yang cukup. Karena ya memang harus bicara terus. lintasan sebidang, dikoreksi lagi Pak, Ya. itu bicara tentang nyawa, rada sensitif ya Pak ya? Iya. Ini PR yang paling besar menurut saya. Iya, artinya bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa perlintasan sebidang itu sebenarnya bukan kereta api saja. Betul. Ya, artinya banyak pihak yang memang pihak harusnya. harus concern ya, harus terlibat, apalagi karena menyangkut nyawa ya. Saya pikir ini juga harus menjadi perhatian kita semua dan kita terus berupaya semaksimal mungkin. Seperti kalau dari kereta api ini seminimal mungkin. Misalkan menutup yang ya liar ya kan, perlintasan yang tidak terjaga. Kita biasa lakukan penutupan langsung. Nah, ini banyak yang ditentang oleh masyarakat dan lain sebagainya yang itu sebetulnya bagian kita tantangan di lapangan ya, Pak? betul. Iya. Ini adalah terkait dengan safety. Kalau safety ini memang harus kita prioritaskan. Jangan sampai ada kejadian temperan dulu baru semuanya bergerak. Nah, ini yang selalu kita himbau di perlintasan sebidang. Itu Pak Danang. Perlintasan sebidang Pak, ya. Ini bagaimana ya sebenarnya solusi? Kalau ditanya teman-teman apa bahasanya? Angker, anak kereta ataupun teman-teman ya KRL mania dan segala macamnya, sosialisasi itu sudah ada ya Pak? Sosialisasi baik terus. Itu dari petugas, baik itu dari teman-teman pecinta kereta sendiri di lapangan, termasuk kami semua awak media. Tetapi memang kembali ke pribadinya masing-masing kah Pak? Atau bagaimana menurut Bapak? Ya, ini bagian daripada concern kita, artinya ada dua obatnya sebetulnya ya. Ini mau dibuat flyover, ya kan, atau underpass lah. Idealnya begitu, karena memang prinsip kereta api itu tidak ada perlintasan sebidang. Ya, tidak ada perlintasan sebidang. Ini kaitannya dengan apa? Dengan kecepatan kereta apinya sendiri. Ya. Bayangkan sekarang ini kita sudah menjalankan sampai dengan 120 km per jam. Katakanlah kita upgrade menjadi 150 km per jam, tapi kondisi perlintasan masih banyak yang liar dan sebagainya. Ini risikonya cukup tinggi. Ya. Jadi memang ya hanya buat flyover atau underpass untuk menghilangkan perlintasan sebidang ini. Bisa nggak sih Pak dijalankan di suatu saat nanti Pak? Di beberapa program pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang dilewati dan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Dirjen Perkereta-apian ini juga sudah beberapa membangun dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, keberlangsungan pelanjutan ke depannya ini memang harus terus ditambah dan ditingkatkan. Saya pikir intinya sebetulnya kalau perlintasan itu tidak terjaga ataupun apalagi perlintasan liar ya, idealnya kita tutup saja untuk keselamatan semuanya. Ya, ini kan selalu menghimbau situ.
katakanlah akses kita gimana Pak untuk warga dan sebagainya. Ya. Ya jadi ramai kan begitu. Ya kita cari solusinya sama-sama. Selama itu bisa dijaga, dipertanggungjawabkan, tidak ada risiko, silakan. Ramai sekali, Pak. Memang balik lagi ke stasiun Gambir, Pak. Jadi stasiun ini tidak pernah mati ya, Pak? 24 jam ya, Pak? 24 jam. Benar nggak sih, Pak, kalimatnya, Pak? Betul. Karena Betul. kereta jarak jauh selalu mendominasi. Iya. Walaupun lokalan seperti KRL tadi ya, Pak. Jakarta Iya. Kota, Bekasi, dan Betul. segala macamnya. Dan yang menarik, kereta api yang berangkat siang ini memang belum terlalu banyak. Heeh. Ya artinya Saya lagi terakhir nungguin, Pak, perjalanan. kalau ada yang ngetem gitu, Pak. Bahasanya nanti ngetem. yang kedatangan ya, datangan dari Cirebon, dari Oh, Bandung, iya, ya, memang siang. Mm. Ini polanya kalau siang lebih banyak KRL yang KRL yang melintas ya? Ya. Iya, iya. Pak, tapi dulu sempat yang menarik nih Pak, agak ngulik sedikit. Dulu sempat ada wacana untuk KRL berhenti di Gambir ya Pak ya? Ya, ya. Itu KRL berhenti Gambir. sebenarnya banyak resikonya atau banyak, kalau bahasa agamanya banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya gitu loh Pak? Awal dulu kan memang kita berhenti di Gambir ya. Ya. Cuma karena memang idealnya untuk stasiun intercity dengan stasiun komuter itu ya dipisahkan. Kalaupun menjadi stasiun sentral ada beberapa persyaratan tertentu yang harus diikuti ya. Nah ini yang kita coba pisahkan. Selama Gambir ini memungkinkan untuk stasiun sentral ya, artinya beberapa persyaratan seperti pembagian antara peron komuter, kemudian dengan intercity kereta jarak jauh bisa dilakukan. Ya ini why not, nggak ada masalah. Nah ini kemudian karena desain stasiun Gambir ini sementara ini masih untuk kereta jarak jauh. Oh. Tapi kita sudah menyiapkan satu blueprint ya, master plan terkait dengan pengembangan stasiun Gambir. Oke. Ini yang mungkin yang akan kita eksplor ke depan. Jadi pertanyaannya apakah memungkinkan KRL masuk di Gambir lagi? Mungkin juga. Oh, mungkin kan kalimatnya Pak? juga, tapi dengan desain yang Dengan desainnya. baru. Artinya harus ada perubahan pasti. di Gambir itu sendiri. Iya, betul. Karena nama Gambir sendiri sudah cukup terkenal. Betul. Bukan hanya bicara tentang Indonesia, tapi luar negeri mungkin masyarakat juga cukup Betul. terkenal ya. Nah, Gambir sendiri kan punya kapasitas panjang rangkaiannya juga terbatas. Nah, ya itu. Nah, ini juga menjadi PR kita. Artinya kalau kita bisa sampai dengan 16 rangkaian, ini kan juga cukup baik di stasiun sekelas Gambir ini. Nah, ini yang harus kita ke depan kita desain dengan kapasitas jalur ya atau peron yang lebih panjang, kemudian lebih luas lagi dan pelayanannya makin bisa diintegrasikan. Yang paling penting sebenarnya intermoda ini juga penting, Mas. Ya. Danang. Jadi ini tantangan juga dong. Tantangan betul. Tantangan buat KAI juga Pak ya. Betul. Bicara sebidang tadi sudah, bicara tentang tantangan Gambir itu sendiri. Iya. Lalu juga apa nama Pak? Catatan-catatan lainnya Pak ya. Tapi jam segini masih belum ada kereta yang masuk. Belum ya. Yang gini apa Pak biasanya Pak? Siang begini nanti yang masuk dari Bandung dan dari Cirebon ya, biasanya nanti yang kereta akan masuk nanti bentar lagi. Pak, bicara kereta api jarak jauh, sejauh ini keluhannya apa ya Pak? Boleh tahu Pak? Dari Untuk masyarakat. kereta api jarak jauh yang Sengaja saya coba tanyakan dari manajemen dulu nih, bukan dari bawah. ya saya pikir kalau tantangannya ya atau sekarang ini kita sekarang berusaha menambah kapasitas. Kalau kita lihat di liburan-liburan atau masa-masa peak season kita, ini kan ada masa Natal Tahun Baru, masa Lebaran, liburan ya, kemudian long weekend ya. Biasanya kita ada masalah kapasitas. Kita terus melakukan semaksimal mungkin penambahan kapasitas. Penambahan kapasitas itu bisa KA tambahan biasanya kalau kita masyarakat umumnya menunggu-nunggu kan kapan nih kereta tambahannya. Kemudian panjang rangkaian juga kita tambah semaksimal, seoptimal mungkin. Nah ini ada berbeda saat Natal Tahun Baru, Lebaran dan angkutan lebaran biasa, angkutan liburan biasa. Ini memang harus berbeda. Karena memang demand paling puncak sebetulnya itu ada di Lebaran dan Natal Tahun Baru. Oh, oke. Ya, mungkin perbedaannya kalau di Natal dan Tahun Baru atau angkutan Lebaran ini biasanya kota-kota tujuan mudik, kemudian keluarga biasanya berkeluarga gitu ya, secara bersamaan bepergian, kemudian destinasi Jawa Tengah, kemudian dari Jawa Timur Surabaya ini cukup dominan. Iya.
Nah, kalau Natal Tahun Baru dan musim liburan, ini biasanya stasiun-stasiun yang dekat dengan tempat-tempat wisata. Oh, oke. Ini yang ramai duluan atau yang keretanya habis duluan istilahnya. Oh. Keretanya habis duluan. Sampai situ dulu, Pak. Oke. Setelah ini kita coba jeda dulu, Pak. Oke. Cukup panas juga, Pak, kondisi, Pak. Mumpung ada iklan gratis, guys. Kita berhenti sejenak barengan Pak Bobi, kita ngobrolin tentang kereta api Indonesia.